Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Asy-Syafa'atu Inda Ahli Sunnati wal Jama'ati. Syafaat dalam pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, waraddu 'alal mukhalifina fiha, dan bantahan bagi orang-orang yang menyimpang. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Judai. Berikutnya al-mabhatsus tsani, subbab yang kedua. Bayanu syafa'ati fi umuri dunia. Penjelasan syafaat dalam urusan dunia. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, al-muradu fi bihadhihi syafa'ati. Maksud syafaat di sini adalah atawassutu lidhi ashabil jahi wasultani wa nahwihim. Perantaraan yang diajukan kepada pihak yang memiliki kedudukan atau pihak penguasa dan yang sejenis mereka. Perantaraan tersebut diajukan dari pihak yang menginginkan untuk diberikan haknya, min ashabil huquqi, wa sa'yu ilaihim liqada'il hawaijil akhirina bi'ta'ihim huquqihim. Terdapat usaha mengajukan kepada mereka, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Menyerahkan hak-hak dan keperluannya. Wa hajatihim aw dar'il madlamatin anhum wa nahwi dzalika, atau untuk menolak kezaliman dari mereka dan yang sejenisnya. Wa hadhihi asy-syafa'atu 'ala naw'aini. Syafaat dalam urusan dunia itu ada dua jenis. Mustahabun mahmudun wa muharramun madhmumun. Yang pertama adalah terpuji, dianjurkan dan terpuji. Yang kedua haram dan tercela. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi bayani dzalika. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang syafaat dalam perkara dunia. Tustahabbu as-syafa'atu, dianjurkan syafaat itu di ashabi al-hawaiji al-mubahati, sawa'an kanat as-syafa'atu ila sultanin wa walin wa nahwihima. Jadi dianjurkan syafaat itu untuk memenuhi kebutuhan yang diperbolehkan oleh syariat atau yang disebut dengan mubah.
Sama saja apakah diajukan kepada kepala negara, kepada sultan, penguasa, atau dan yang sejenisnya. Am ila ahadin minan nasi, atau kepada salah satu tokoh dari masyarakat. Wa sawa'an kanat as-safa'atu ila sultanin fi kafi dzulmin. Ya, sama saja. Apakah syafaat itu diajukan kepada penguasa untuk menolak kezaliman, atau isqati ta'jirin, atau digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang berbuat zalim, atau fi tahlisi ata'i li muhtajin, atau untuk memperlancar proses donasi atau bantuan bagi yang membutuhkan dan yang sejenisnya. Wa amma syafa'atu fil hududi faharamun. Adapun meminta syafaat untuk menghindari dari hukuman pidana, hukumnya haram. Wa kadza syafa'ati fi ta'mimi batilin. Demikian juga meminta syafaat untuk menyempurnakan suatu kebatilan, atau ibtali haqqin, atau untuk membatalkan kebenaran. Wa nahwi dzalika fahiya haram, dan yang sejenisnya, maka hukumnya haram. Ini kata Al-Imam Syafi'i. Jadi disebutkan dalam Syarah An-Nawawi li Sahihi Muslim 16 garis miring 177 dan 178. Wa qala fi maudin akharin. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab yang lain, i'lam annahu tustahabu as-syafa'atu ila ulatil amri. Ketahuilah sungguhnya syafaat itu dianjurkan untuk diajukan kepada penguasa, wa ghairihim, dan yang sejenis mereka, min ashabil huquqi, diajukan dari pihak orang-orang yang berhak menerima, wal mustawfina, dan orang-orang yang memiliki hak penuh, laha, malam takun syafa'atun fi haddin, selama syafaat tersebut bukan untuk menghindari hukuman pidana. Au syafa'atun fi amrin la yajuzu tarkuhu, atau perkara yang haram jika ditinggalkan. Ya. Kasyafa'ati ila nadirin ala tiflin au majnunin au wakifin. Ya. Seperti syafaat untuk orang yang punya kewajiban mengurus anak-anak, mengurus orang-orang gila, mengurus para pewakaf, dan yang sejenisnya. Aw nahwi dzalika fi tarki ba'dil huquqil lati fi wilayatihi, dengan tujuan untuk meninggalkan sebagian kewajiban yang harus ia laksanakan dalam kewenangannya. Fahadhihi kulluha syafa'atun muharramatun. Maka syafaat untuk tujuan seperti kasus-kasus ini hukumnya haram. Tahrumu ala syafi'i, haram bagi yang mengajukan syafaat, yang menyalurkan syafaat, asy-syafi'. Wa yahrumu, dan haram alal masfu'i ilaihi qabuluha, haram bagi yang menerima syafaat, al masfu' ilaihi. Wa yahrumu ala ghairihima asy-sya'yu, dan haram juga bagi selain dari keduanya pihak yang berperan serta
ikut membantunya, idza alimaha, jika ia telah mengetahuinya. Ya sudah tahu itu perkara yang haram, ia tetap membantunya. Disebutkan dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi halaman 508. Jadi misalnya seseorang itu sebagai pengurus panti, ya, ia sudah menyanggupi mengurus anak-anak yatim segala kebutuhannya. Akan tetapi dia di tengah periode kepengurusan meminta mundur, meminta bantuan, meminta syafaat agar mundur, meninggalkan kewajiban. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Atau juga misalnya ia diberikan amanah dan ia sudah menyanggupi sebagai kepala rumah sakit jiwa untuk mengurusi orang-orang gila. Lalu kemudian di tengah periode kepengurusan ia mengundurkan diri tanpa alasan syar'i, meminta syafaat untuk menghindari kewajiban, maka hukumnya haram. Demikian juga ia sudah menyanggupi mengurus harta-harta dari para pewakaf. Lalu kemudian ia meminta mundur untuk tidak mengurusi harta wakaf tanpa alasan syar'i, maka meminta syafaat dalam kondisi seperti ini hukumnya haram. Demikian juga dalam meminta untuk dihindarkan dari hukuman pidana. Ini juga hukumnya haram. Dan siapa saja, baik yang menyalurkan syafaat, yang menerima syafaat, dan yang membantu proses terjadinya syafaat, jika ia sudah tahu kalau perkara itu haram. Baik, kita lanjutkan halaman berikutnya. Fasyafa'atu lidil akhorina, maka syafaat untuk orang lain, min ajli tahlisil hukuki au dar'il mazalimi, syafaat untuk orang lain dengan tujuan untuk memperlancar sampainya hak orang lain, atau dengan tujuan untuk menolak kezaliman, au nahwi dzalika min hajatin nasil mubahati sya'yun mashkurun wa amalun mabrur, atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat mubah, yang dibolehkan oleh syariat, termasuk usaha yang patut untuk disyukuri dan amalan yang diterima. Bikhilafi syafaati fi ibtalil hukuki au ikraril batili au ta'tili haddi. Sebaliknya, syafaat digunakan untuk tujuan membatalkan hak-hak yang harus diserahkan kepada pihak yang berhak menerima, atau untuk menguatkan kebatilan, atau untuk tujuan menghindari dari hukuman pidana. Fahjuhdun madmumun wa amalun mardud, maka ini adalah usaha yang tercela, amalan yang ditolak, tidak akan diberikan pahala, yang ada justru dosa. Wa qad dallatin nususu syar'iyyatu ala ma taqaddam, banyak dalil syar'i yang menunjukkan uraian yang telah disebutkan. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha, wa man yashfa' syafa'atan sayi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik menurut syariat,
niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk menurut syariat, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. An-Nisa ayat 85. Qala al-Imam Ibnu Katsir inda tafsirihi li hadhil ayati. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini qaulihi man yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Maksud dari ayat ini ay man yas'a fi amrin fayatarattabu alaihi khairun kana lahu nasibu min dzalika. Orang yang berusaha dalam suatu urusan kebaikan, membantu orang lain, maka ia berhak mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Wa man yasfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Maksud dari ayat ini ayakunu alaihi wijrun min dzalikal amri alladhi tarattaba ala syaihi wa niyatihi, yaitu ia berhak menanggung beban dosa karena membantu dalam keburukan dengan usaha dan niatnya. Wa qala Mujahid bin Jabir, berkata Mujahid bin Jabir, nazalat hadhil ayatu fi syafa'atin nasi ba'duhum ila li ba'din. Turunnya ayat ini berkaitan dengan syafaat dalam perkara dunia dari sebagian manusia kepada sebagian yang lain. Ba'dihim li ba'din, ya. Wa sahibu syafa'atil hasanati yusabu 'alaiha hatta walau lam tuqbal syafa'atuhu. Faqad badala syafi'u as-sababa wa huwa ma yastati'u. Penyalur syafaat untuk perkara yang baik, maka ia akan diberi balasan baik walaupun syafaatnya tidak sampai diterima, karena ia telah mengorbankan dirinya menjadi sarana kebaikan dan ia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ya, misalnya ia menyalurkan bantuan dengan mengantar donasi untuk kampung yang terkena musibah. Di tengah jalan ia mati karena kecelakaan dan donasinya tidak sampai, maka ia tetap diberi pahala atas usaha yang ia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Waqad rawa Ibnu Jarir At-Tabari anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah bahwasanya beliau berkata, man yasfa syafa'atan hasanatan kana lahu ajruha wa illam yusaffa. Lianna Allah yaqul, orang yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka ia tetap mendapatkan pahalanya meskipun pertolongan tersebut tidak sampai. Karena Allah berfirman, man yasfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka ia mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Walam yaqul yusaffa. Allah tidak mengatakan, Allah tidak menyebutkan diterima pertolongan atau sampainya pertolongan. Ya, jadi sampainya pertolongan itu bukan syarat orang tersebut mendapatkan pahala. Jadi Allah mengatakan yasfa, bukan yusaffa. Kemudian selanjutnya, wa minal adillati minas sunnati ma jaa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dalil dari hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu as-sa'ilu aw tulibat ilaihi hajatun qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh seorang pengemis
atau dimintai keperluan. Beliau berkata isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam masya'a. Tolonglah dia, kalian akan diberikan pahala, dan Allah akan memutuskan atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang ia kehendaki. Jadi para sahabat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan seorang pengemis. Dan pengemis di zaman Nabi itu pengemis yang jujur, ya. Dia tidak melakukan penipuan. Orang yang betul-betul butuh untuk makan, untuk minum, untuk menutup aurat, ya. Bukan pengemis di zaman sekarang, ya, banyak yang menipu. Kalau memang dia adalah orang yang butuh kepada hajat, baik itu makan, minum, atau pakaian, atau untuk keluarganya, maka Rasulullah menyuruh para sahabat, isfa'u, tolonglah dia. Ya, di antara mereka berlomba-lomba untuk membantunya sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka akan diberikan pahala. Wa ma jaa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammatahum al-mar'atu mahjumiyatu allati syaraqat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang yang paling terhormat di antara mereka, orang-orang Quraisy, yaitu seorang wanita dari Bani Mahjum yang telah mencuri. Faqalu, orang-orang Quraisy bertanya, man yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu untuk meminta tidak dihukum. Wa man yajtari'u alaihi illa Usamatu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamatu. Tidak ada yang berani berbicara langsung kepada Rasul kecuali Usama. Usama adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Lalu kemudian ia pun berbicara langsung kepadanya. Sehingga Rasulullah tahu apa yang disampaikan Usama, yaitu meminta untuk tidak dihukum karena mencuri. Kalau Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, atas fa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan meminta keringanan dalam satu hukuman pidana dari hukum-hukum Allah? Tsumma qama fa khataba faqala. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdiri dan menyampaikan nasihat. Setelah tahu apa yang disampaikan oleh Usama atas permintaan dari orang-orang Quraisy. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna ma dhalla man qablukum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu. Wahai manusia, sungguh umat sebelum kalian itu tersesat, menyimpang. Sungguhnya mereka dahulu, jika ada di antara mereka orang yang terpandang mencuri, mereka melepaskannya, tidak menghukumnya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu, dan sebaliknya, jika di antara mereka orang lemah mencuri, aqamu alaihi al-haddah, mereka melaksanakan hukuman pidana kepadanya. Wa aymallahi, dan demi Allah, lau anna Fatimah, seandainya Fatimah binta Muhammadin, putri Muhammad, saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku memotong tangannya, menghukumnya dengan memotong tangannya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Islam itu memandang semua manusia itu sama di mata hukum. Di mata hukum Allah, semua manusia itu sama, baik dia orang terpandang maupun orang yang kecil.
Wa fi hadzal hadisi dalalatun ala man'i syafa'ati fil hududi idza balagot waliyal amri. Dalam hadis tersebut terdapat petunjuk yaitu tidak menerima syafaat dalam perkara hudud, dalam perkara pelaksanaan hukuman pidana jika kasusnya telah sampai kepada penguasa. Walihada, oleh karena inilah tarjama Al-Imam Bukhari rahimahullahu, Al-Imam Bukhari membuat judul lihadzal hadisi, terkait dengan hadis ini, biqaulhi, yaitu dengan judul babu karohiyati syafaati fil hududi idza rufi'a ila sultani. Bab kemakruhan syafaat dalam hukuman pidana, dalam menghindari hukuman pidana jika diangkat kasus tersebut kepada sultan, kepada penguasa. Wa yu'ayyadu dzalika ma warada fi ba'di turukil hadisi. Judul yang diangkat oleh Al-Imam Bukhari ini dikuatkan dengan apa yang datang dari sebagian jalan-jalan periwayatan hadis. Yaitu disebutkan dalam Fathul Bari 12/95. Ya. Wa qad dzakara Ibnu Hajar rahimahullahu an Ibni Abdul Barr rahimahullahu annahu qala. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari Ibnu Abdul Barr, ya, bahwasanya beliau berkata, la a'lamu, aku tidak mengetahui, khilafan, adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat, fi dzawil dzunubi, bahwa syafaat bagi pelaku dosa, bagi pelaku tindak pidana, hasanatun jamilatun, adalah perkara yang baik, perkara yang diperbolehkan, malam tablighi sultana, selama belum sampai kasusnya kepada penguasa. Wa anna 'ala sultani an yuqimaha idza balaghathu, dan wajib bagi penguasa untuk menegakkan hukuman pidana jika kasusnya sampai kepadanya. Ya, jadi di zaman dulu itu sudah ada kasus, kalau ada tindakan pidana, umpamanya tetangganya A mencuri B, karena dia takut tangannya dipotong, ya A pencuri, lalu kemudian ia mengganti barang yang ia curi, minta jalan damai sebelum kasusnya diangkat ke meja hijau atau ke penguasa. Kata Ibnu Hajar, tidak ada hilaf, diperbolehkan. Ya, daripada tangannya dipotong, lebih baik mengganti harta yang ia curi. Wa amal Imam Malik rahimahullahu, adapun Imam Malik rahimahullah, beliau merinci, faqad farraqa baina man urifa bi adan nasi wa man lam yu'raf. Beliau membedakan antara orang yang dikenal suka mengganggu manusia, memang kebiasaannya suka mengganggu manusia, dibedakan dengan orang yang tidak dikenal. Dia melakukan itu barangkali karena terpaksa, bukan kebiasaan dia. Faqala, beliau berpendapat, la yusfa li awalin mutlaqun. Maka untuk orang yang pertama yang sudah dikenal dia suka mengganggu manusia, suka berbuat tindak pidana, tidak diberikan syafaat, tidak diberikan keringanan untuk dihindarkan dari hukuman pidana secara mutlak. Sawa'an balagol imama amla, sama saja apakah kasusnya sudah sampai penguasa atau belum. Wa amma man lam yu'raf bidzalika fala ba'sa an yusfa'alahu ma lam yablugh al-imam. Adapun orang yang kedua, dia tidak dikenal, tidak diketahui, tidak dikenal sebagai orang yang suka mengganggu manusia,
maka tidak mengapa ia diberikan syafaat untuk tidak dihukum secara pidana selama kasusnya belum sampai kepada penguasa. Ya, perkataan Imam Malik ini dalam Fathul Bari 12/95. Jadi Imam Malik membedakan, ya, kalau orangnya yang melakukan pidana adalah orang yang suka mengganggu manusia, maka tidak diberikan syafaat. Tetap dia harus dihukum sampai ataupun belum sampai kasusnya kepada penguasa. Artinya tetap dia harus diberikan hukuman. Ya. Adapun orang yang tidak dikenal, ya dia mungkin melakukan pidana karena mencuri karena kebutuhan mendesak, karena keterpaksaan, ya bukan kebiasaan dia, maka diperbolehkan. Tetapi syaratnya malam yablugh al-imam, belum sampai kepada kasusnya, belum sampai kepada, belum beritanya belum sampai kepada penguasa. Tilka nabdatun syari'atun, inilah ya, bagian atau juz syariat ditaudihi syafaati, untuk memperjelas syafaat al-muta'alliqati bi umuri dunia, yang berkaitan dengan urusan dunia, tatmiman lil faidati, dalam rangka untuk menyempurnakan faidah ilmu. Jadi syafaat itu ada untuk urusan dunia. Wa illa fal maqsudul kalamu an syafa'atil muta'alliqati bi umuril akhirati. Ya. Adapun selain dari penjelasan ini, maka arah diskusi tentang syafaat yaitu berkaitan dengan perkara akhirat. Selain yang disebutkan di atas, syafaat yang berhubungan dengan perkara akhirat. Wallahu al-muwaffiqu wal mu'in. Allah zat yang memberi taufik dan pertolongan. Mungkin ini saja yang bisa kami bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.